Mas Awi, saya ingin Anda menanggapi soal upaya penjagalan yang disebutkan oleh Sekjen Partai Gerindra tadi. Apakah semua yang dilakukan, baik itu proses di MK maupun MK-MK, menurut Anda adalah upaya spesifik untuk menjegal Gibran? Ya, itu yang namanya logika kebalik dan melawan kewarasan berpikir. Sekarang begini, ketika bicara penjagalan, orang yang berpotensi melakukan penjagalan itu pasti punya sumber daya yang kuat, punya pengaruh, punya kekuasaan. Itu yang mungkin untuk bisa melakukan penjagalan. Nah, kalau kemudian pelaporan ke MK-MK dianggap penjagalan, ini sama halnya dengan penghinaan. Kenapa? Karena melaporkan kepada MK-MK itu kan aspirasi publik. Orang-orang akademisi yang hebat-hebat pakar hukum tata negara, apa iya itu dimobilisasi untuk menjaga? Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan sempat ada keraguan bagi kita. Prof. Jimli itu beberapa waktu yang lalu pernah nyebut dia mendukung Prabowo. Bahkan anaknya ada di Partai Gerindra. Nah, kalau pakai teori penjagalan-penjagalan justru itu tidak terbukti. Gitu loh. Harusnya kan apa? Prof. Jimli tidak menjadi ketua MK, tetapi dengan kredibilitas Prof. Jimli dia memisahkan antara sikap pribadi dengan sikap kelembagaan demi masa depan bangsa. Jadi ya tolong kalaupun ada yang menyampaikan, ya itu tadi logikanya kebalik-balik gitu. Nah, sekarang tadi disampaikan bahwa akan ada nanti dengan mengajukan gugatan baru otomatis menjegal. Nggak bisa, putusan 90 itu sudah sah secara hukum, ditindaklanjuti oleh KPU. Apapun keputusannya itu tidak akan menggugurkan kepesertaan Gibran sebagai peserta calon wakil presiden. Nah, maka kemudian kenapa saya sebutkan, ya cobalah kita berpikir yang waras, gitu kan. Jangan sampai menyesatkan publik. Soal kontestasi menang dan kalah itu hal yang biasa, tetapi cara menuju situ itu harus dengan cara bermartabat, dengan tidak memain-mainkan aturan ketentuan perundang-undangan. Nah, saya kira ke depan ini bagaimana kita menyelamatkan lembaga selevel Mahkamah Konstitusi supaya kredibilitasnya tetap terjaga. Kebetulan hari ini saya dengan Pak Supriyansa ini di Komisi 3 sedang merevisi Undang-Undang MK. Nah, peristiwa-peristiwa memalukan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi itu menjadi momentum kami juga untuk memperbaiki Mahkamah Konstitusi supaya tidak terpengaruh lagi dengan hal-hal seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Adi akan dijadikan cerita berulang kekisruhan yang ada di Mahkamah Konstitusi yang menurut kami itu yang memalukan gitu. Oke, baik. Mas Adi, terakhir ada berbagai narasi ya, dari mulai narasi penjegalan. Kemudian Anda tadi menyebutnya ini noda hitam. Meskipun dari segi legalitas hukum sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi, tapi tadi Pak Palguna menyebut dari segi legitimasi ini sudah ada cacat legitimasi. Pertanyaan saya, apakah semua narasi ini sangat akan berpengaruh terhadap preferensi politik pemilih di 2024 nanti? Saya kira dua hal, Silvia. Pertama memang diskusi tentang putusan MK dan MK-MK ini kan bagi kelompok pro-demokrasi ini tidak ada kaitannya dengan pemilu yang sifatnya jangka pendek. Ya. Ini tentu sebagai upaya untuk mengkritik dan memberikan masukan bahwa pemilu kita itu harus berkualitas terlepas siapapun nanti yang jadi presiden. Sesuatu yang dilahirkan dalam proses polemik, maka endingnya pun juga akan berakhir pada polemik. Jadi ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan Mas Gibran bisa maju di 2024, itu kan menimbulkan polemik yang tak berkesudahan yang efeknya sampai sekarang tidak selesai. Yang kedua, apakah ini akan ada impact yang berdampak secara signifikan terhadap preferensi pilihan politik pemilih? Saya bilang ya, tapi tidak terlampau signifikan. Secara alamiah, ini menjadi sentimen negatif sebenarnya bagi pasangan Prabowo dan Gibran, karena memang ini menimbulkan begitu banyak perbincangan di level publik, terutama kelas menengah ke atas ya, baik secara ekonomi ataupun pada level pendidikan. Tapi Silvia, kalau ini tidak dikapitalisasi, kalau ini tidak terus dikampanyekan ya, dalam tanda kutip untuk mendowngrade pasangan Prabowo dan Gibran, saya kira dalam waktu dekat isu ini juga akan hilang dengan sendirinya. Kalau kita melihat survei-survei yang terbaru misalnya, sentimen negatifnya akan kelihatan. Tapi sekali lagi, sekalipun ada sentimen negatif, itu tidak terlampau muncul secara signifikan. Beda ceritanya, kalau sentimen negatif ini dijadikan sebagai peluru nyasar, senjata untuk mendowngrade, bahwa pasangan ini dalam tanda kutip ada cacat yang kemudian
terus menjadi bagian dari mereka, ya saya kira ini menjadi warning tentu saja bagi kubu Prabowo Subianto yang bisa menjadi satu hal yang bisa menggerus ya tingkat elektabilitas mereka ke depan. Inilah yang saya kira ketika ada narasi bahwa ada upaya penjagalan secara sistematis kepada Mas Gibran dan seterusnya, ini kan sebagai upaya defense dan sekaligus serangan balik sebenarnya, bahwa pihak-pihak di luar Prabowo dan Gibran adalah pihak yang mencoba untuk mendistorsi bahwa sesuatu yang sudah sah secara hukum, sesuatu yang legal secara hukum, coba untuk diutak-atik dengan adanya proses-proses yang ada di MK. Meski orang juga tahu, MK itu apapun hasilnya tidak akan mengubah keputusan politik apapun. Jadi Baik, bagi kalau saya begitu. ini tidak lebih dari sekedar perang narasi politik soal siapa yang ditolimi dan soal siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari polemik yang ada di Mahkamah Konstitusi. Baik, kalau begitu terima kasih Mas Adi, Pak Palguna, kemudian Mas Awi dan juga Pak Supriyansa sudah berbagi pandangannya bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.